Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita meneruskan studi kita kristalisasi masih kitab Yosua, dan kita sudah masuk di pasal yang ke-8, peperangan melawan kota Ai namanya ya. Ini kota lebih kecil daripada Jericho, dan ketika diintai mereka bilang itu sedikit saja orangnya, jadi tidak usah bawa seluruh tentara. Jadi kira-kira 3.000 orang aja katanya. Dan kemudian ketika Israel menggempur Ai, ternyata Israel lari dari tentara-tentara Ai dan tewas sekitar 36 orang ya. Dan kita tahu ceritanya itu disebabkan karena ada dosa ya. Akan bin Karmi itu, bin Zabdi itu, dia mengambil barang-barang yang dikhususkan ya ketika mereka menggempur Jericho. Jadi dalam setiap peperangan Tuhan selalu memberikan arahan, baik strateginya, baik apa saja yang boleh diambil bagi orang Israel. Karena sebagian Tuhan bilang kalau untuk kota Jericho itu barang-barang kayak emas, perak, besi ya, atau tembaga atau apa, semua harus dikhususkan untuk kebutuhan kemah suci. Nah, jadi di sini Israel gagal setidaknya, walaupun tidak diungkapkan ya dalam menggempur Ai itu adalah karena mereka tidak meminta keputusan Tuhan lah ya, tidak mendengarkan dengan baik ya. Kalau seandainya mereka mendengarkan dengan baik dan tidak hanya memikirkan secara manusia ini kota kecil dan sebagainya, walaupun mereka tidak tahu kota Ai itu waktu itu dosakan, tapi setidaknya kalau mereka bertanya kepada Tuhan, tentu ceritanya lain ya. Tidak harus sampai korban jatuh dari pihak Israel ada 36 orang kurang lebih. Akhirnya setelah kita tahu ceritanya, dibereskanlah dosa si Akan bin Zabdi ini, dibakar deh mereka itu semua dengan anak-anak sebagainya. Barulah mereka dikasih perintah oleh Tuhan dengan jelas ya, pasal 8 ayat 1 sampai 2 itu Tuhan bilang bawa seluruh tentara. Itu beda dengan pengintai tadi yang sebelumnya bilang hanya 3.000 orang aja, tapi Tuhan bilang bawa seluruh tentara. Sudah gitu dikasih tahu yang boleh diambil oleh Israel itu hanya barang-barangnya dan ternaknya boleh kamu jarah ya. Kemudian Tuhan perintahkan juga suruh orang bersembunyi di belakang kota itu. Jadi saudaraku, dalam setiap peperangan dalam Israel meraih warisannya atau milik pusakanya, Tuhan jelas kasih arahan. Belajar mendengar di sini di dalam secara langsung Tuhan bilang, dengarkan aku dalam setiap langkah peperangan yang harus dihadapi, dengarkan aku. Ya. Nah, kemudian Yosua tentu jumlahnya 30.000 ya, padahal tentara Ai itu sekitar 12.000 termasuk semua perempuan di situ ya. Bawa semua, udah gitu kurang lebih ada 5.000 orang suruh sembunyi di belakang kota. Mereka menggempur, pura-pura ya Yosua lari, orang Ai ngejar Yosua. Kemudian yang 5.000 yang sembunyi itu menghantam kota, udah kosong soalnya itu. Setelah itu dibakar, dan akhirnya orang Ai lihat kota mereka terbakar. Mereka tidak bisa lari lagi karena Joshua dan timnya ini menyerbu mereka. Yang dari kota ini pun keluar menyerbu mereka, dan matilah semuanya kurang lebih 12.000 orang. Nah, apa pelajaran yang bisa kita dapatkan ini ya kemudian setelah menggempur Ai ini, Joshua mentaati perintah Tuhan lewat Musa untuk mendirikan mezbah ya di Gunung Ebal. Ini kan kalau saudara bisa melihat di Ulangan pasal 27 ayat 288 atau di Keluaran 20 sampai 25 mengenai mezbahnya nggak boleh pakai beliung atau pahat untuk menghancurkannya. Ada di Ulangan 11 ayat 29, 27, 11 sampai 14. Ini di sini Musa memberi perintah ya di Gunung Ebal itu untuk memberkati ya. Untuk mengutuk ya. Kalau Gunung Gerizim itu untuk memberkati, itu suku-sukunya juga dikasih tahu. Kemudian di Gunung Ebal untuk memberkati, untuk memberi kutuk juga suku-suku tertentu. Nah, kalau saudara lihat cara atau berkat atau kutuk ini,
selalu dimulai dengan jika engkau mendengarkan. Kalau dulu kita baca ya, Ulangan 27 ini tentang berkat dan kutuk, ayat pasal 28 ya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, nah barulah ada berkat semuanya itu. Yang terutama berkat jasmani ya, karena memang ini kan masih simbolnya ya, Israel. Kemudian kalau kutuk ayat 15, demikian juga. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan, jadi kuncinya mendengarkan suara Tuhan atau tidak. Kalau mendengarkan, ada berkat. Kalau tidak mendengarkan, maka datang kutuk. Nah sekarang bagaimana kita mengaplikasikanlah ya. Kemarin kita sudah tahu bahwa Jericho bagi orang Israel ya, itu kota betulan dengan tentara beneran ya. Semuanya senjatanya senjata jasmani. Tapi kalau kita saat ini, saya sudah mengatakan bahwa Jericho itu adalah suatu Jericho yang di luar itu adalah tantangan, masalah dan semua apalah ya. Tantangan yang di luar lah ya. Kemudian kalau Jericho yang di dalam itu adalah kedagingan kita sendiri yang harus kita atasi supaya kita meraih milik pusaka kita. Milik pusaka kita adalah kepenuhan Kristus atau roh yang tidak terbatas. Ya. Walaupun tentu ada orang-orang yang diberi secara khusus janji untuk bahkan mungkin promosi jabatannya, atau dia mendapat bisnis, dia berhasil, atau dia mendapat fasilitas dan sebagainya. Itu secara pribadi lah ya, tidak boleh digeneralisasi semua orang Kristen mendapat janji materi begitu, tidak. Tapi kalau kepenuhan Kristus atau roh yang tidak terbatas itu memang diberikan janji. Itulah janji gereja umat perjanjian baru ya. Nah, sekarang AI ini sebenarnya kalau saya terapkan di sini, AI yang di luar kita itu enggak terlalu berat masalahnya. Juga AI yang di dalam, artinya kedagingan kita, karena kedagingan kita kan beda juga. Tiap orang tuh ada yang lemah dalam soal tahta ya, ingin rakus kekuasaan, ingin dihargai sebagainya. Ada juga yang duit ya, harta ya, ada juga yang wanita kalau bagi yang laki-laki ya. Jadi beda juga. AI itu sebenarnya kecil ya, enggak terlalu besar lah seperti Jericho. Persoalannya, tantangannya baik yang luar maupun dalam itu. Tapi karena mereka tidak mendengarkan pada waktu itu, tidak mendengarkan suara Tuhan, ya mereka kena masalah yang mati, tewas 36 orang. Kita juga begitu. Sebenarnya inti daripada bagaimana meraih warisan kita, bagaimana meraih milik pusaka kita, milik pusaka gereja itu kepenuhan Kristus atau roh tak terbatas. Satu saja yang diminta Tuhan, dengarkan suara Tuhan. Dengarkan bisikan roh. Kalau istilah di Kisah Para Rasul itu bisikan roh, banyak di situ ya. Atau roh lah ya. Mendengarkan suara roh, karena di dalam Kisah Para Rasul gereja mula-mula itu mereka hanya satu, mendengarkan itu hukum roh memberi hayat. Mereka dipimpin oleh roh lah, kira-kira begitu. Ibadahnya juga dalam roh dan kebenaran. Bukan melakukan ritual-ritual ya. Upacara-upacara. Nah, coba dulu kita melihat kasus Saul ya. Saul itu, dia tadinya ditetapkan untuk menjadi raja Israel. Dan bahkan sedianya dia akan dibuat kerajaannya tuh berkesinambungan ya. Coba dulu kita baca ya, dia kegagalan Saul di sini tidak mendengarkan suara Tuhan, tapi justru dia melakukan ritual-ritual. Dalam hal itu, waktu itu kasusnya keimaman, dia mempersembahkan korban, padahal sebenarnya bukan tugas dia untuk itu. Dia disuruh Samuel tunggu dulu ya. Coba dulu kita lihat ya ayatnya ini ya, supaya kita jelas bahwa dalam kita meraih warisan kita, mendengar suara roh itu nomor satu. Kalau tidak bisa dibilang satu-satunya lah ya, mendengarkan suara roh dan mengekspresikan. Karena begitu, dengar suara Tuhan, timbul iman, dan mengekspresikan iman kita itu melalui ketaatan kepada hukum yang berlaku untuk saat ini, itu hukum roh ya, yaitu hukum Taurat yang ditafsirkan ke dalam batin, yang dimasukkan ke yang ditulis dalam batin ya. Nah, coba dulu kita lihat kasus Saul dulu ya sebentar ya, nanti kita juga lihat kasus Paulus yang gagal dia mendengar bisikan roh ya. Coba dulu kita lihat di 1 Samuel 15. Saya baca ini versi ILT ya.
Ayat 22. Dan Samuel berkata, apakah ini setelah si Saul suruh tunggu dulu ya, atau kita ambil yang di sini dulu lah, yang di pasal 13 ini. Ini di sini juga ayat 15 ya. Ini atau ini deh. Atau ya dia ayat yang mulai terlalu banyak nih kita baca nih sebenarnya ya. Atau ayat 8 lah, saya baca cepat ya kasusnya ini. Dan dia menunggu, ini Saul yang suruh tunggu Samuel, dia menunggu selama 7 hari menurut waktu yang telah diatur bersama Samuel. Namun Samuel tak kunjung datang ke Gilgal dan rakyat telah bercerai-berai. Ini waktu Saul mau perang nih. Lalu Saul berkata, bawalah ke sini kepadaku persembahan bakaran dan persembahan pendamaian itu. Lalu ia mempersembahkan persembahan bakaran ini. Saul bertindak, padahal Samuel bilang, firman Tuhan lewat Samuel bilang, tunggu. Ya, di sini Saul bertindak dan setelah itu datang Samuel ayat 13. Lalu Samuel berkata kepada Saul, engkau telah berlaku bodoh bahwa engkau sudah tidak memelihara perintah Yahweh Elohimmu yang telah dia perintahkan kepadamu. Perhatikan ini ya, sebab sedianya Yahweh akan mengokohkan kerajaanmu atas Israel sampai selamanya. Namun sekarang kerajaanmu tidak akan bertahan. Yahweh telah memilih baginya seorang yang sesuai dengan hatinya. Dan Yahweh telah menetapkan dia sebagai pemimpin atas umatnya. Sebab engkau tidak memelihara apa yang Yahweh telah perintahkan kepadamu. Jadi di sini Saul gagal dia mendengar suara Tuhan lewat Samuel. Dia mengambil langkah sesuai dengan situasinya. Karena waktu itu perang, dia belum memberikan persembahan, rakyat juga tercerai ya. Jadi berdasarkan penglihatannya, dia mengambil langkah melanggar perintah Tuhan untuk tunggu dulu gitu loh. Tunggu Samuel yang datang dulu, baru nanti perang pasti berhasil ya. Nah, kemudian yang di sini juga ya, ada lagi ketidaktaatan Saul ini di pasal 15 ya. Di sini dibilang ya, dan Samuel berkata, apakah Yahweh senang dengan persembahan bakaran dan kurban-kurban persembahan sama seperti mentaati suara Yahweh? Ketahuilah, mentaati lebih baik daripada mempersembahkan korban. Mendengarkan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ini bagian terakhir ini putusan Tuhan. Sebab engkau telah menolak firman Yahweh, maka dia juga telah menolak engkau sebagai raja. Jadi Bapak Saudara, dari kasus Saul ini, kenapa Saul ditolak dan Daud itu, sekalipun Daud punya kelemahan ya. Kalau dilihat Saul tidak punya kelemahan seperti Daud. Daud itu kelemahannya lumayan ya. Dia merencanakan pembunuhan karena mengambil istri orang ya. Dia rencanakan pembunuhan itu. Uria itu tentara yang termasuk daftar pahlawan itu. Daud melakukannya itu ya, karena dia mau merampas istrinya, istri orang ya. Kalau Saul tidak pernah kita lihat melakukan dosa-dosa seperti itu, tapi Saul tidak dengar suara Tuhan. Daud itu biarpun dia begitu, dia rindu kepada Tuhan ya. Dalam mazmur-mazmurnya jelas kelihatan itu bahwa dia begitu rindu dia kepada Tuhan, dia ingin mencari Tuhan, mau mendengarkan suara Tuhan dan sebagainya. Daud punya kelemahan moral lah kalau saya bilang begitu. Kalau Saul ini kelemahannya otoritas, terkait otoritas firman dilanggar sama dia. Ya, ini bahaya ini saudaraku ya. Kalau dalam dunia kekristenan, otoritas firman, ajaran Ijabel, Biliam, Nikolaus itu ditabrak ya. Gereja dipecah-pecah. Dia bangun denominasi sendiri, kerajaan sendiri, itu pelanggaran terhadap otoritas. Ijabel itu artinya perampasan terhadap otoritas suaminya. Jadi pemimpin denominasi yang mengangkat dirinya, aku di sini berotoritas, ini milikku apa sebagainya. Bahkan dia bisa pecat orang. Itu perampasan terhadap otoritas. Dosa seperti itu ngeri, Bapak Saudara ya. Saya nggak bilang dosa moral itu yang ngambil istri orang apa semuanya itu nggak ngeri. Tapi itu dosa moral, beda ya, bedakan. Dosa moral, kelemahan moral dengan dosa pelanggaran terhadap otoritas, yaitu otoritas firman Tuhan. Nah, Saul melakukan itu. Dengan cara apa? Dia caranya membuat persembahan ritual-ritual gitu. Ya, Saul dalam dunia kekristenan kan sekarang banyak begitu ya. Yang penting datang hari Minggu lah ke gedung ini. Bayar perpuluhan lah ya. Buat sulung, ikut ini, ikut itu, ritual semua. Nggak salah itu sepanjang kalau memang itu ekspresi daripada iman.
Tapi kalau itu hanya sekedar ritual, tapi nggak dengar suara Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, apa gunanya? Ada gunanya orang pergi ke gedung gereja, gedung denominasi itu tiap minggu manasin bangku itu. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun dipanasin itu bangku-bangku denominasi. Ya, bayar perpuluhan terus apa semuanya, enggak ada apanya. Tapi enggak dengar suara Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, apa gunanya? Tuhan enggak suka ritual-ritual begitu. Tuhan senang kalau orang umatnya dengar suara Tuhan, itu aja, ya. Dengar bisikan roh, ya. Ini bukan berarti umat Tuhan yang sehebat Paulus itu enggak pernah gagal juga. Dia pernah gagal. Coba saya baca dulu ya. Kegagalan Paulus dalam mendengarkan bisikan roh, ya. Ini adanya di Kisah Para Rasul, ya. Kita lihat ini kasusnya ketika Paulus mau habis ketemu dengan penatua Efesus, ya. Ketemunya di Miletus, dia mau ke Yerusalem. Di sini pasal 21 di Tirus ini, ya. Dalam perjalanannya, di sini mereka bertemu dengan murid-murid termasuk Lukas di sini. Dan Lukas mencatat, di situ kami mengunjungi murid-murid yang tinggal di situ 7 hari lamanya oleh bisikan roh. Ya. Ini perintah Roh Kudus melalui murid-murid kepada Paulus. Oleh bisikan roh, murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Karena barangkali pada waktu itu sulit juga menjelaskan itu. Akhirnya di Yerusalem dia bukannya nimbul masalah yang sebenarnya itu masalah karena Paulus tidak taat kepada bisikan roh. Udah diperingati sih, ada Nabi Agabus juga memperingati, ya. Katanya dia ikat pinggang Paulus ke dalam dirinya, dia bilang, demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang mempunyai ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Ayat 12, mendengar itu kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Ini permintaan ini yang murid-murid lakukan itu di tempat itu, termasuk Lukas, itu sebenarnya sambungan daripada bisikan roh di sini. Mereka itu berkata atas dasar desakan, bukan karena kasih sayang sama Paulus, bukan begitu aja. Tapi memang Roh Kudus menyuruh Paulus jangan ke Yerusalem. Tapi Paulus sudah nggak bisa lagi dinasihati di sini, ya. Dia bilang ini ayat 13. Tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Nah, ini orang udah keras kepala, nggak bisa lagi dinasihati. Roh Kudus sudah bicara sama murid-murid, apalagi murid-murid, ya, dibanding Paulus, ya barangkali nggak ada artinya gitu, ya. Padahal Roh Kudus itu bisa bicara lewat siapa saja. Keledai aja dipakai kok. Tapi kalau Nabi Bileam bebal begitu, ya, nggak bisa, cinta uang, udah nggak bisa lagi dinasihatin. Keledai ngomong aja mempanah, ya. Kebanyakan orang yang hati-hati, saudaraku, ya, kalau datang suara-suara yang dari kita anggap orang-orang yang nggak apa-apa ngasih nasihat sama kita, hati-hati tuh, siapa tahu itu bisikan roh, yang mesti ada kepekaan dalam batin kita. Di sini Paulus gagal, ya, nggak peka dia, karena mungkin barangkali semangatnya Paulus, ya, ini bukan berarti Paulus jahat, enggak, dia semangat sekali, dia mati pun di Yerusalem, wah, ternyata nggak mati di Yerusalem, malah dibikin ada masalah, akhirnya dipenjara di Kaisar, dibawa ke Roma sebagainya. Jadi orang sekelas Paulus pun bisa salah mendengar bisikan roh. Tapi hanya satu kali loh, ya, dicatat di sini. Paulus itu tawanan roh, dia itu mengikuti pimpinan roh, dia waktu bahkan dalam hal memberitakan Injil, ya, Paulus sudah bergerak ke Asia, beritakan Injil, Roh Kudus bilang jangan. Roh Kudus melarang, ya. Paulus akhirnya diarahkan ke Eropa, kota pertama itu Filipi. Jadi dalam penginjilan pun, ya, yang utama bukan menginjil loh. Yang utama bukan khotbah. Yang utama bukan ngomong ke sana kemari, apalagi pelayanan pergi ke sana ke sini macam-macam, bukan itu. Yang utama mendengar bisikan roh itu. Karena Roh Kudus pun melarang orang menginjil. Sekelas Paulus ini dilarang, jangan kau menginjil ke situ. Aku enggak suruh kau ke situ. Ya. Jadi ini harus belajar sumber hidup lah, ya. Belajarlah Bapak Saudara kita bagaimana mendengar bisikan roh.
Dan memang haruslah kita ibadahnya ibadah dalam roh. Kalau menurut saya, ini menurut saya ya. Kalau saudara beribadah dengan mengikuti peraturan agamawi yang sering para pemimpin denominasi itu kerjakan itu, kau harus datang ya supaya bertumbuh, katanya kau harus tertanam di sini. Ikutin ya kegiatan ini ya. Hari Minggu, Senin ada persekutuan doa, Selasa ada penginjilan jalanan. Ini udah diprogram semuanya. Program manusiawi sudah ditetapkan, tujuan, misi, visi sudah dibikin. Tinggal kau jalankan itu, termasuk para pengerjanya. Ya, orang-orang yang dikatakan full timer itu. Nggak bisa lagi mendengar roh, nggak bisa. Kau bekerja di sini, main di sini, kerjakan ini. Ya, ini udah job description-nya udah ada. Kau perlu lagi tanya, nanti kalau dia bilang, saya mau mendengar suara roh, itu gembala sidangnya barangkali ya. Kamu ngapain dengar-dengar? Ini sudah ada. Saya sudah bikin, sudah pimpin di sini. Kerjakanlah, kalau enggak ya keluar. Menurut saya lebih bagus dia keluar. Kalau emang betul dia mau mendengarkan suara roh, saudara dan saya tidak boleh diikat oleh yang lain. Diikat oleh peraturan-peraturan agamawi. Sudah tahu nggak agama itu berasal dari kata religare, kata Latin. Re itu artinya diulang, kayak reuni. Diulang, menyatu lagi ya, reuni. Kalau ligare itu artinya menambatkan tali. Kalau kapal itu ditambatkan talinya. Ditambatkan, jangkar kayak gitu ya, ditambatkan supaya jangan lari-lari. Jadi religare itu diikat ulang. Itu artinya dari sini religion, dan itu agama. Ada apa sih agama? Jadi agama itu artinya diikat ulang oleh peraturan-peraturan agamawi. Kalau saudara dan saya diikat ulang, tadi udah bebas, udah merdeka ya dalam Tuhan. Kemudian diikat lagi. Itulah beragama itu, diikat ulang dengan peraturan perpuluhan lah, harus ibadah di sini lah, harus ikut persekutuan doa di sini lah, harus ngerjain ini lah ini. Apalagi kalau sudah full time, udah kena itu. Memang dikasih gaji. Nah itu dia artinya upah itu. Ya itulah artinya Bileam. Bermain dia udah Bileam, Nikolaus itu semuanya, Jebel main di situ. Jangan berharap lah dengar suara roh. Saya mau pengalaman dulu. Saya cerita dulu sebagai penutup nih. Saya belajar mendengar suara roh setelah saya keluar dari sistem itu. Kurang lebih tahun 1999-2000 lah, kayak udah 22 tahun. Justru saya mendapatkan banyak pewahyuan firman itu bukan karena saya dengar-dengaran baca-baca buku, memang saya belajar juga, tapi justru Roh Kudus mulai memberikan bisikan-bisikan. Ya tentu saya bisa salah, orang Paulus saja bisa salah kok. Tapi di situ justru saya mendapatkan pewahyuan firman itu. Yang saya pernah bicara makanan di luar perkemahan. Dalam sistem kekristenan ini makanannya di sini parah, yang itu aja sampai bosan nih. Lu dengar khotbah yang bosan. Tapi kalau saudara keluar, ada di sini makanan yang berkelimpahan. Itu cerita 4 orang kusta itu ya. Dulu saya sudah bikin tulisan. Jadi Bapak Saudara, intinya daripada di sini kasus Ai, belajar mendengar suara Tuhan. Belajar mendengar bisikan roh. Karena Tuhan lebih senang kita mendengar suaranya daripada bahkan menginjil pun, khotbah pun, apapun kalau enggak dipimpin Tuhan. Itu sama dengan pemberontakan itu ya. Itu penyembahan berhala itu ya kalau begitu. Jadi intinya makanya ibadah dalam roh. Itu artinya ibadahnya ngikutin pimpinan roh tiap hari. Haleluya. Amin.